ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak terasa dalam saat-saat yang tidak lama lagi kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini keistimewaan dan kebaikan yang terbesarnya berada pada akhirnya. Karena itulah hendaknya selalu kita memikirkan bagaimana kita keluar dari bulan ini dengan kemenangan dan bagaimana kita melalui dari akhir bulan ini dengan amalan yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi al-ashru shadda mi'zara wa iqadha ahlahu wa ahya lailah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya, beliau membangunkan keluarganya, serta beliau menghidupkan seluruh malamnya. Dan di Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersungguh-sungguh untuk beribadah di 10 malam terakhir, kesungguhan yang tidak beliau lakukan pada tempat-tempat yang lainnya. Dan dimaklumi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beriktikaf di 10 malam awal dari Ramadan. Kemudian beliau iktikaf lagi di 10 malam yang kedua. Kemudian beliau iktikaf di 10 malam terakhir. Dan beliau terangkan kepada para sahabat bahwa beliau beriktikaf untuk mencari Lailatul Qadar. Dan diberitakan kepada beliau bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 malam terakhir. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kana ya'tikiful ashral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau iktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkannya, dan istri-istrinya beriktikaf setelahnya. Dan ini menunjukkan kesungguhan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam ibadah. Maka jangan dilewatkan dari kesempatan agung, kebaikan yang sangat besar di dalam hal tersebut, terhampar dari ketaatan dan kebaikan.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan salat di malam hari di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Kemudian Lailatul Qadar itu adalah malam yang dicari. Karena itulah ada kesungguhan di dalam menghidupkan seluruh malam. Apabila dia menghidupkan seluruh malamnya dengan ibadah, maka dia tidak akan luput biidnillahi ta'ala dari kebaikan di malam Lailatul Qadar itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fihi lailatun hiya khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim." Pada bulan Ramadan itu terdapat sebuah malam, terdapat satu malam yang dia lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang diharamkan kebaikan dari dari malam tersebut, maka dia artinya telah diharamkan dari segala kebaikan. Karena itu hendaknya kita selalu memotivasi diri, memacunya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendoakan sebagaimana di dalam hadits Abu Hurairah di riwayat At-Tirmidzi dan selainnya. Beliau berkata, "Wa ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yughfara lah." Sungguh merugi seorang lelaki yang masuk kepadanya bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan itu berlalu sebelum dosanya diampuni. Karena itu lihatlah dari sebab-sebab pengampunan dosa sebelum luput kesempatan, dan cari dari sebab-sebab yang dengannya Allah Subhanahu wa taala meridhai seorang hamba dengan menghidupkan bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan yang memang sudah dimaklumi di dalam bulan yang hendaknya selalu kita kobarkan dan lebih kita perbaiki, kemudian lebih kita maksimalkan. Apakah itu dalam puasa Ramadan di bulan Ramadan itu sendiri, ataukah di dalam berdoa, ataukah di dalam membaca Al-Quran, atau di dalam bersedekah, berbuat baik kepada manusia, ataupun di dalam ketaatan-ketaatan yang lain seperti yang telah diterangkan di dalam hadits-hadits terkait dengan solat malam, menghidupkan malam Lailatul Qadar dan sebagainya dari perkara-perkara kebaikan. Maka ini pintu-pintu ketaatan hendaknya disambut oleh seorang hamba dan selalu diperhatikan. Kemudian di saat-saat seorang itu menuju kepada akhir, hendaknya dia selalu mengingat akan amalan-amalannya, akan apa yang merupakan catatan-catatannya. Karena apabila ruh keluar dari jasad, hanya ada penyesalan pada dirinya. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampai ketika kematian datang kepada mereka, maka mereka berkata, "Wahai Rabbku, andai kata saya kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki apa-apa yang dulu saya tinggalkan." Maka Allah firman sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang mereka ucapkan, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai mereka dibangkitkan. Kita perhatikan dari lembaran-lembaran amalan yang setiap dari kita akan menerima lembaran itu sendiri dan mempertanggungjawabkannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhira. Dia akan diberitakan tentang segala amalannya, apa yang dia kedepankan dan apa yang diakhirkan. Dan dia sendiri yang paling bisa melihat terhadap seluruh amalannya, walaupun dia memiliki berbagai alasan-alasan. Maka tidak ada hal yang bermanfaat di hari tatkala amalan-amalan itu akan menjadi pertanggungjawaban kita semua, dan kelalaian-kelalaian berasal dari kita semua.
dari diri kita, dari penelantaran dan dari menggampangkan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Waffaqana Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada kita semua untuk menghidupkan sisa dari bulan Ramadan ini mencapai kepada akhir yang terindahnya, kepada makna yang teragungnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita di dalam segala urusan. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Kaidah di dalam kesempurnaan ibadah. Yang pertama adalah seorang selalu menjaga keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia selalu memperhatikan mutaba'ahnya, bagaimana dia mencocoki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala perkara. Yang ketiga, dia hendaknya selalu memperhitungkan nikmat-nikmat dan karunia yang Allah berikan kepadanya. Ini adalah nikmat yang sangat agung, kesempatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita masuk ke dalam bulan Ramadan, mencapainya, dan kita memohon supaya dimudahkan untuk memasuki akhir dari bulan ini dan menyelesaikannya. Maka itu adalah nikmat yang hendaknya selalu kita syukuri. Kita ketahui bahawa ada orang-orang yang mungkin sudah mendahului kita tidak mendapatkan dari nikmat ini. Kemudian yang keempat, dari kesempurnaan ibadah adalah seorang hamba itu selalu merasa kurang di dalam amalannya. Dia tidak pernah merasa puas dengan apa yang ada pada dirinya, apa yang telah dia lakukan, tetapi dia merasa bahawa amalannya ini adalah hal yang kadang dikhawatirkan. Dia perlu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala lebih bersungguh-sungguh lagi, lebih memperindah dan mempercantik amalannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah membangun Ka'bah, masih mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Demikian pula dari kesempurnaan ibadah adalah seorang hamba merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada setiap gerik dan amalannya. Karena itulah mari kita jadikan dari bulan Ramadan ini kesempatan yang terbaik di dalam kehidupan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat. Tidak ada yang mengetahui Ramadan kali ini apakah kesempatannya yang terakhir ataukah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan untuknya kesempatan-kesempatan di masa mendatang. Jangan memperpanjang angan-angan, sambut dari nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala bukakan di depan kita. Itulah jalan yang bisa membawa kepada kebaikan dan memudahkan seseorang kepada mensyukuri nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Thumma i'lamu rahimakumullah, innallaha amarakum bi amrin bada bihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala rasulika wa nabiyyika Muhammad wardallahumma an khulafaihi ar-rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anna ma'akum bifadlika wa judika wa ihsanika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum ala ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' anna al-ghalaa'a wal wabaa'a wal riba wal zina wal zalazila wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma man aradana wa biladana bisu'in فأشغله بنفسي واجعل كيده في نحري
واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أعنا في هذا الشهر على القيام والصيام والطاعات وجعلنا فيه من المتقبلين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.